Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Rabbul Alamin, bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita kaum muslimin, yang telah memudahkan untuk kita beragam ketaatan yang membuat kita mencintai iman, mencintai amal saleh, yang menutup dari kita beragam pintu-pintu fitnah, pintu keburukan. Dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang amat besar, amat agung dan mulia yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan terkait perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan qudwah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mencari keteladanan dari banyak orang, dari banyak tokoh, maka kita akan menemukan titik-titik ketidaksetujuan, kekurangan, banyaknya celah di sana sini. Karena memang yang tidak memiliki cacat sebagai teladan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya seorang muslim, seorang mukmin menjadikan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam sebagai teladannya dan tidak mengambil yang lain untuk meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan tentang fase Fathu Makkah. Pada pembahasan terdahulu kata penulis Hafizahullah Ta'ala Dr. Zaid Abdul Karim, kita sudah membahas tentang fikih sirah Rasulullah mengenai perjanjian Hudaybiyah hingga di Mu'tah. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Fathu Makkah, dan ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Hudaybiyah pada tahun ke-6. Mu'tah terjadi di tahun ke-8. Khaybar di tahun ke-7. Umroh Qadha juga di tahun ke-7. Dan Fathu Makkah di tahun ke-8. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyatakan Fathu Makkah adalah zaman kemenangan kaum muslimin. Kemenangan yang besar bagi umat Islam. Allah telah memuliakan agama,
Nabi, para kaum muslimin, tentara-tentara Islam, Allah menyelamatkan tanah haram dari kemusyrikan, dari orang-orang kafir. Kemenangan yang membuat gembira malaikat di langit, membuat manusia banyak berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berangkat ke Mekah untuk membebaskannya pada tanggal 10 Ramadan di tahun ke-8 Hijriyah, kata beliau. Artinya ini di bulan kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah shaum. Latar belakang dari pembebasan kota Mekah karena pelanggaran yang dilakukan oleh orang Quraisy. Kita mengingat di Hudaybiyah Nabi melakukan perjanjian damai selama 10 tahun. Mulai dari tahun ke-6 sampai 10 tahun ke depan. Mereka hidup damai, tidak ada peperangan. Tapi mengapa ini baru berjalan 2 tahun Nabi sudah melakukan pembebasan terhadap kota Mekah? Artinya ada pelanggaran apa? Ternyata orang Quraisy melakukan pengkhianatan, melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah disepakati bersama kaum muslimin. Di antara isi perjanjian itu adalah siapa saja dari kabilah-kabilah yang ada ingin bergabung dengan kaum muslimin, silahkan. Ingin bergabung dengan orang Quraisy juga silahkan. Nah, ada 2 kabilah, namanya kabilah Bakr dengan kabilah Khuza'ah. Memang keduanya terlibat ketidaksukaan. Khuza'ah memilih bergabung dengan Madinah, dengan Rasulullah SAW. Sementara Bani Bakr bergabung dengan orang Quraisy. Antara Bakr dengan Khuza'ah ada dendam, ada perang. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah itu disepakati, kata penulis, seorang bernama Naufal bin Muawiyah Ad-Daili dari suku Bakr yang bekerja sama dengan Quraisy ini melewati dan bermalam di kabilah Khuza'ah. Tentu tidak ada masalah. Kita melakukan muamalah, bermalam, singgah, melewati, itu tidak masalah. Akan tetapi bukan hanya bermalam, tapi melakukan keributan. Keributan ini berujung pada pertengkaran. Pertengkaran ini membuat orang Quraisy ikut campur. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau hanya Bani Bakr dengan Bani Khuza'ah ada masalah, ada pertikaian, ada keributan, tentu tidak akan melanggar perjanjian Hudaybiyah. Akan tetapi orang Quraisy ikut campur, berikan bantuan persenjataan agar Bani Bakr bisa leluasa untuk menyerang, membunuh orang-orang Khuza'ah. Ini adalah sebuah pelanggaran. Karena orang Quraisy dengan Rasulullah SAW telah bersepakat damai. Siapapun dari kabilah-kabilah yang ingin gabung, maka juga ikut menghormati perjanjian yang sudah ada, bahwa kita akan damai, tidak ada keributan, tidak ada peperangan. Namun pada kenyataannya orang Quraisy memberikan bantuan senjata kepada Bani Bakr sehingga mereka dapat membunuh orang Khuza'ah.
Kemudian berangkatlah Amr bin Salim dari suku Khuza'ah bersama dengan 40 orang teman-temannya datang ke Madinah untuk melapor bahwa orang Quraisy melakukan tikaman terhadap mereka, membantu orang Bakar untuk memerangi orang Khuza'ah. Kemudian Nabi SAW menyambut mereka dan mengatakan, insya Allah kalian ditolong. Nah, mengetahui bahwa orang Quraisy telah melakukan kekeliruan, maka Abu Sufyan sebagai pimpinan Quraisy ingin memperbaharui perjanjian. Artinya orang Quraisy berada pada posisi lemah. Mereka tahu mereka salah. Mereka juga menyadari bahwa mereka semakin lama semakin lemah. Kenapa? Semenjak perjanjian Hudaibiyah, banyak tokoh Quraisy masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islam. Amr bin As masuk Islam. Kedua-duanya tokoh penting. Anak muda, pemberani, pemimpin pasukan perang, banyak yang masuk Islam. Apalagi kemarin di perang Mu'tah, kaum muslimin berani melawan tentara Romawi dan tidak kalah. Ini membuat orang Quraisy merasakan bahwa kita ini lemah. Mereka diliputi ketakutan kalau berhadapan lagi dengan tentara kaum muslimin. Tentara Romawi saja berani dihadapi, tentu kekuatan mereka kaum muslimin hari demi hari semakin kuat. Dan hari demi hari kaum muslimin semakin disegani oleh kabilah-kabilah Arab sekitar mereka. Maka Abu Sufyan datang ke Madinah untuk memperbaharui perjanjian. Ia menemui Rasulullah SAW, tapi Nabi tidak mau. Kenapa Nabi SAW tidak mau? Karena ini amanah, ini pengkhianatan. Nabi tidak bisa memberikan ampunan terhadap orang yang sudah melakukan pengkhianatan. Nabi SAW tidak ingin memberikan toleransi terhadap ingkar perjanjian. Seperti kenapa Nabi menyiapkan pasukan ke Mu'tah? Karena Nabi tidak bisa memberikan toleransi untuk orang yang membunuh utusan. Utusan itu ya dihormati, tapi ini dibunuh, maka Nabi tidak berikan toleransi. Begitu pula terkait pengkhianatan. Nabi SAW tidak berikan toleransi terkait pengkhianatan terhadap sebuah perjanjian. Menunjukkan bahwa kita sebagai orang Islam harus memahami bagaimana Nabi kita sangat menghormati perjanjian. Nabi kita sangat menghormati utusan. Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan untuk mengambil alih Mekah, Fatu Mekah. Nabi ingin membebaskan kota Mekah dari orang-orang Quraisy. Sementara itu ada kejadian demi kejadian. Kejadian pertama adalah sahabat Nabi yang mulia, seorang pahlawan Badar. Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Manusia penuh dengan kekeliruan.
ketika kita melihat sirah ini, sahabat Nabi melakukan kekeliruan, kita tidak boleh merasa kita lebih baik daripada sahabat Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita akan lebih baik dari sahabat Nabi yang mulia. Sahabat Nabi punya kesalahan, akan tetapi amal saleh mereka jauh daripada kita. Kita harus mengingat perkataan Abdullah ibnu Mas'ud. Allah melihat hati setiap hamba dan melihat hati Rasulullah lah yang paling baik, maka dijadikan sebagai nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat lagi hati hamba-hambanya dan melihat hati sahabat-sahabat Nabi adalah hati yang terbaik, maka dipilihlah mereka sebagai sahabat dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka tidak mungkin kita yang melihat dan membaca tulisan ini menganggap kok begini, merasa kita lebih baik daripada beliau radhiyallahu an. Itu tidak mungkin. Kalau kita lebih baik, tentu kita akan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Karena Hatib lebih baik daripada kita, maka beliaulah yang menjadi sahabat Nabi, bukan kita. Nah, sahabat Nabi yang mulia ini melakukan kesalahan. Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat ke orang Mekah mengabarkan bahwa Nabi ingin memerangi kalian. Mengapa Hatib melakukan hal demikian? Ada perasaan hutang budi, tidak enak pada orang Mekah yang pernah menolongnya, maka dia ingin membalas kebaikan orang Mekah dengan melakukan hanya menyampaikan informasi. Itu pikir sederhana beliau, akan tetapi ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengkabarkan kepada Nabi akan ada sahabatnya yang membocorkan rahasia. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kalaulah sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bisa jatuh pada kesalahan seperti ini, maka kita di kalangan kaum muslimin pun bisa seperti itu. Sepercaya-percayanya kita di dalam menyusun rencana, ya tentu akan ada mungkin yang membocorkan apa yang telah disepakati. Walaupun dikatakan ini rahasia, jangan disampaikan. Akan tetapi tetap akan ada yang seperti itu. Maka Nabi SAW mengutus Ali, Zubair dan Miqdad. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Miqdad al-Aswad. Untuk mengejar kurir seorang perempuan yang dititipkan surat oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Perempuan ini orang Mekah memang. Datang ke Madinah untuk suatu keperluan dan dia akan kembali lagi ke Mekah. Mengetahui hal itu maka Hatib menitipkan surat. Maka para sahabat Nabi SAW mendapatkan surat itu, awalnya tidak mau dikasih. Akan tetapi Ali mengatakan yang mengabarkan kepada kami adalah Rasulullah yang tidak pernah berbohong. Maka kami bagaimanapun caranya harus mendapatkan surat itu dari kamu. Karena tidak ada jalan lain, maka perempuan ini kasih suratnya. Dan Ali mendapatkannya dan memberikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi membaca surat dan diketahuilah bahwa yang memberikan dan menulis surat itu adalah sahabat beliau yang mulia, seorang pahlawan di Badar, Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Hatib minta maaf. Nabi bertanya, ini apa maksudnya? Hatib minta maaf. Begitulah sahabat Rasulullah SAW. Tahu salah dan minta maaf. Tidak seperti orang munafik. Tahu salah tapi pura-pura tidak salah. Bahkan bisa mengembalikan kondisi bahwa bukan saya.
Kemudian beliau menjelaskan bahwa ada utang budi yang saya punya kepada orang Quraisy, maka ini saya lakukan, ini kekeliruan. Maka Umar Ibnul Khattab, seorang sahabat yang sangat tegas. Umar pada dirinya sendiri saja tegas, pada anaknya saja tegas, pada keluarganya saja tegas, apalagi sahabatnya. Tentu akan tegas juga. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya penggal ini orang. Ini orang telah melakukan pengkhianatan. Ini orang seperti orang munafik perbuatannya. Tapi Nabi SAW mengetahui tidak demikian. Bahwa Allah lebih tahu tentang orang yang telah melakukan kepahlawanan di Badar. Dan silahkan kamu berbuat seperti apa yang kamu suka. Karena Allah telah mengampuni kesalahan kalian. Apa yang Nabi SAW katakan membuat kita tahu bahwa sahabat di Badar memiliki keistimewaan. Keistimewaannya adalah Allah mengampuni kesalahan mereka. Dan Allah tahu mereka akan menutup akhir hidup mereka dengan ketakwaan. Maka Nabi tegas mengatakan, silahkan kalian mau berbuat apapun. Karena kalian telah diampuni. Tapi adakah sahabat Nabi yang seenak-enaknya di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mendapatkan jaminan seperti ini? Jawabannya tidak. Abu Bakar mendapatkan jaminan surga, apakah dia berbuat seenak-enaknya terhadap larangan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tidak. Umar pun mendapatkan jaminan surga. Apakah meninggalkan syariat? Jawabannya tidak. Utsman, Ali dan seterusnya dari sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga 10 orang. Apakah mereka melepaskan peribadatan, pengabdian, syariat? Jawabannya tidak. Maka sahabat Rasulullah SAW adalah orang mulia. Nah, kejadian ini menurunkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang yang beriman, jangan kamu anggap teman setia musuh kamu dan musuh aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir itu adalah musuh aku dan juga musuh kalian. Jangan diambil sebagai teman setia. Kalian berikan rasa cinta kepada mereka orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka telah menunjukkan kekufuran secara jelas. Mereka kafir kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah SAW. Mereka juga tidak senang kepada kalian tatkala kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak senang ketika kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak senang ketika kalian beramal saleh untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah hal seperti itu, kenapa kalian masih menaruh rasa sayang kepada mereka, orang-orang kafir yang memusuhi kalian? Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu apa yang ada di hati kalian dan di hati mereka. Tahu perbuatan kalian dan perbuatan mereka. Siapa yang masih begitu juga setelah peringatan seperti ini telah tersesat jalan. Turun Mumtahanah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegur kaum muslimin agar tidak seperti ini lagi. Selesai itu, maka Rasulullah SAW melanjutkan, beliau menyiapkan 10.000 pasukan. Pasukan terbesar, belum pernah sebesar ini Nabi siapkan pasukan. Di tengah perjalanan, Nabi bertemu dengan Abbas, paman Nabi. Abbas, kata para ulama,
lama beriman, merahasiakan imannya, minta izin kepada Rasulullah karena ada tugas mulia di tanah haram, memberi minum jamaah haji. Nabi mengizinkan Abbas untuk tidak hijrah. Nah, kali ini Abbas hijrah akhirnya ke Madinah. Bertemu dengan Rasulullah SAW di tengah jalan. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW singgah di Marra' Zahran. Lalu beliau memerintahkan agar kaum muslimin menyalakan obor. Mereka ada 10.000, maka ada 10.000 obor. Sementara itu orang Quraisy tidak tahu posisi kaum muslimin ada di mana. Dan orang Quraisy, kata penulis, dalam kondisi yang lemah, ketakutan. Abu Sufyan kembali lagi datang. Ini untuk kedua kalinya Abu Sufyan datang bersama Hakim bin Hizam. Sepersusuan dengan Nabi atau sepupuan dengan Rasulullah SAW. Bersama dengan Budail bin Warqa, cari-cari informasi. Dan diketahui mereka tiba di Marra' Zahran. Mereka kagum, tercengang melihat pasukan kaum muslimin sangat banyak. Mereka menyaksikan bagaimana sahabat Nabi sangat menjaga Rasulullah SAW, sangat mencintai Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Akhirnya pasukan kaum muslimin menangkap Abu Sufyan. Mereka mengintai, tertangkap oleh pasukan kaum muslimin. Dibawa ke hadapan Rasulullah dan Abu Sufyan akhirnya mengatakan, saya masuk Islam. Sudah lemah Abu Sufyan. Sudah lemah orang Quraisy. Tentu tidak ada pilihan secerdas pilihan masuk Islam. Tentu kalau orang itu cerdas dia akan pilih masuk Islam. Karena untuk apa dia mempertahankan kekafirannya? Pertama, tidak ada gunanya kekafiran dan kesyirikan. Kemudian mereka sudah lemah. Berhala-berhala mereka tidak bisa menolong mereka. Pasukan kaum muslimin sangat banyak. Kaum muslimin sangat mulia. Orang sudah di sana sini masuk Islam. Meninggalkan mereka para orang tua yang masih bertahan di atas agama kekafiran. Maka pilihan cerdas bagi Abu Sufyan ketika dia mengatakan saya masuk Islam. Nabi SAW menerima keislamannya. Kemudian Nabi berkata kepada pamannya Abbas, tahan Abu Sufyan di kaki bukit sana. Maksudnya tahan bukan sebagai tahanan, akan tetapi biarkan dia menunggu di situ. Kenapa? Agar Abu Sufyan melihat iring-iringan pasukan kaum muslimin lewat, berjalan. Dan agar dia tahu hari ini adalah hari kemuliaan bagi kaum muslimin dan umat Islam. Abbas yang mengetahui Abu Sufyan lama, maka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini orang senang bangga diri. Beri dia satu kebanggaan. Itu nasihat dari Abbas, paman Rasulullah SAW, dan Nabi berikan itu. Ini menunjukkan bahwa selagi tidak melanggar batasan syar'i, maka Nabi bisa bertoleransi. Maka Nabi katakan kepada orang-orang Makkah, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia aman. Padahal sebetulnya tidak ada gunanya juga rumah Abu Sufyan. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang berlindung di Masjid Haram,
dia aman. Siapa yang berlindung di rumahnya masing-masing, tidak keluar, tidak nantang, dia aman. Maka sebetulnya tidak ada gunanya juga rumah Abu Sufyan. Akan tetapi disebutkan seperti itu, Nabi ingin memberikan permintaan Abbas tadi. Agar Abu Sufyan memiliki rasa bangga. Bahwa siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Zubair bin Awam menemui orang-orang muhajirin, memimpin mereka, menuntun mereka memasuki kota Mekah dari dataran tinggi. Dan Nabi memerintahkan untuk menancapkan benderanya di hujun dataran tinggi dekat kota Mekah, memasuki wilayah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Khalid memimpin pasukan kaum muslimin agar masuk melalui dataran rendah dan menancapkan bendera kaum muslimin di sana. Artinya kaum muslimin akan mengepung betul kota Mekah. Beliau juga mengutus Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah tinggal seorang, ini beliau pemimpin Ansar. Sa'ad bin Mu'adz kita tahu sudah meninggal lebih dulu. Sa'ad bin Ubadah pemimpin Ansar dari suku Khazraj, tinggal seorang beliau. Beliau juga memimpin kaum muslimin dan diperintahkan untuk, karena beliau memimpin orang-orang Ansar, dipesankan untuk tidak menyerang orang Mekah dulu. Jangan, kalian tidak tahu saudara, tidak tahu siapa dan siapa, kecuali yang menyerang. Kalau kalian diserang, kalian boleh menyerang. Tapi jangan mulai penyerangan terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah SAW memasuki kota Mekah sambil menunggang untanya. Beliau masuk, kata penulis, masuk dengan khusyuk, masuk dengan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang beliau masuk adalah beliau masuk ke dalam tanah haram. Dia tanah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di situ ada Baitillahil Haram. Walaupun isinya adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi tawadhu kepada Rabbul Alamin, merendahkan diri, merendahkan hati dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Beliau masuk membaca surat Al-Fath yang beberapa waktu sebelumnya di Hudaybiyah Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kemenangan yang nyata. Khalid memasuki Mekah dari dataran rendah seperti yang Nabi SAW telah perintahkan. Ada beberapa orang yang berusaha untuk mengajak melawan pasukan kaum muslimin, namun tidak sebanding dengan Khalid bin Walid, seorang yang Allah berikan kemampuan tidak pernah kalah di dalam peperangan selama beliau hidup. Rasulullah SAW mengecualikan 6 orang yang tidak dapat pengampunan. Beberapa orang Nabi sebutkan harus dihukum mati karena perbuatan mereka yang sangat buruk terhadap Islam, terhadap kaum muslimin. Namun sebahagian diberi pengampunan karena meminta pengampunan atau dimintakan pengampunan kepada Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa Nabi pemaaf sebetulnya. Orang minta ampun, Nabi mengampuni. Iya, Nabi SAW tidak toleransi terhadap pengkhianatan orang Quraisy. Maka Nabi membebaskan kota Mekah. Nabi menyerang mereka. Akan tetapi setelah berhadapan,
Nabi memaafkan orang yang minta maaf. Nabi kan tidak membunuh orang yang memang tidak melawan. Ada 4 dari laki-laki, ada 2 dari perempuan. Mereka boleh dibunuh sekalipun mereka bergelayutan di pintu dan di kain Ka'bah. Siapa mereka? Kata penulis, mereka adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Kita ketahui bahwa Abu Jahal mati di Badar. Ikrimah anaknya memimpin pasukan kaum kafirin di Uhud bersama dengan Khalid. Ikrimah sangat benci pada Islam. Tapi mengetahui bahwa dia menjadi orang yang harus dibunuh, Ikrimah lari, kabur dari tanah haram. Ibnu Abi Sarh juga begitu. Abdullah bin Abi Sarh juga demikian. Awalnya dia masuk Islam. Sempat beliau menjadi penulis wahyu Rasulullah SAW. Tapi dia mengikuti apa kata syaitan. Dia meragukan wahyu yang ditulisnya. Entah mengapa kalimat-kalimat Allah tidak bisa memenuhi hatinya. Seperti orang munafik, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memenuhi hatinya. Dia kembali murtad. Kemudian dia pergi ke Mekah dan dia bicara bohong terhadap Rasulullah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut Nabi adalah buruk dengan seburuk-buruknya cerita. Dan dia robah-robah wahyu yang dia tulis seperti ahli kitab merobah-robah kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi berikan hukuman mati buat orang seperti ini. Tapi dia dan Ikrimah kabur. Adapun Ikrimah, istrinya yang minta pengampunan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kaum muslimin tidak bisa menemukan di mana Ikrimah kabur. Jauh dia pergi. Maka istrinya memohonkan ampun kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Dan akhirnya Nabi memberikan pengampunan. Silahkan dicari dan dibawa kembali ke Mekah. Dan Nabi janji berikan maaf. Maka dicari oleh istrinya Ikrimah, entah berapa lama ditemukan Ikrimah, pergi jauh. Dan kita ketahui bagaimana jazirah penuh dengan padang pasir dari ujung ke ujung. Hampir jarang pohon. Didapatkan Ikrimah, ditemukan dan dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baik keislamannya setelahnya. Itu pula yang terjadi pada Ibnu Abi Sarh, Abdullah bin Abi Sarh. Dia lari dan kabur, kemudian mendapatkan pengampunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kali berikutnya. Setelah masuk Islam, menulis wahyu, murtad, bicara buruk, kabur, kemudian dimaafkan pula oleh Nabi. Nabi memaafkan orang yang minta ampun. Adapun orang yang memang ingin mati di atas kekafiran, ya Nabi tidak ampuni. Seperti Huyai bin Akhtab. Walaupun Sofiyah adalah istri Nabi, Sofiyah bintu Huyai istri Nabi, tapi bapaknya kan tidak. Bapaknya dengan bangganya
memusuhi Nabi dan mati di atas kekafiran dengan bangganya. Dia tidak minta pengampunan. Maka Nabi SAW tidak berikan maaf. Ada lagi Abdullah bin Khatal, Muqais bin Sababah. Dua orang ini sama. Abdullah bin Khatal orang yang masuk Islam. Kemudian diutus oleh Nabi SAW menjadi amil zakat bersama dengan temannya. Di tengah jalan temannya dibunuh oleh dia. Harta zakat dibawa kabur. Dia pergi ke Mekah. Kata para ulama, orang ini dibunuh oleh Rasulullah SAW dan oleh kaum muslimin. Ditemukan dia sedang bergelantungan di kiswah Ka'bah, di kain Ka'bah, dan tetap dibunuh oleh kaum muslimin. Walaupun di Ka'bah, dan kita tahu tanah haram. Tanah haram bukan tempat bunuh-membunuh. Tidak boleh orang bunuh-bunuh di tanah haram. Akan tetapi tidak diberikan ampunan walaupun bergelantungan di Ka'bah, tempat yang dihormati, tanah haram. Bahasa kita suci. Tanah haram tidak bisa. Orang ini tidak meminta pengampunan. Dia tetap dibunuh, dihukum mati karena dia telah membunuh temannya orang Ansar tatkala mengambil zakat. Muqais bin Sababah ini juga kasusnya mirip. Muqais masuk Islam. Kemudian ada saudaranya terbunuh. Dan di dalam Islam orang terbunuh tidak sengaja ya mendapatkan diat. Atau kasusnya saudaranya terbunuh dan dia dihadapkan pada dua pilihan. Dia ingin kisos, balas bunuh, atau dia ingin menerima diat, tebusan. Tebusan nyawa 100 ekor unta. Dan dia pilih terima diat. Intinya Muqais telah menerima diat. Dan dia ambil itu harta, semua dia ambil. Akan tetapi di malam hari, dia kejar itu pembunuh dan dia bunuh. Kemudian dia bawa lari semuanya. Kemudian dia katakan, saya keluar dari Islam. Kemudian dia bersembunyi di Mekah. Maka Nabi katakan Muqais dihukum mati. Sebagian ulama mengatakan mereka berdua, Abdullah ibnu Khatal dengan Muqais dihukum mati karena dia telah bunuh orang. Kemudian perempuan adalah Fartana dengan Sarah. Keduanya budak dari Ibnu Khatal. Mereka dihukum mati karena ikut membantu majikannya berbuat yang tidak baik dari pengkhianatan. Nah, kata penulis, bendera Rasulullah SAW, bendera Islam itu diletakkan berpusat di Hujun dekat dengan Masjid Fatah. Kemudian Rasulullah SAW bangkit yang diikuti oleh orang Muhajirin dan Ansar hingga beliau masuk ke dalam Masjidil Haram. Nabi SAW mengusap menuju Hajar Aswad, mengusapnya, kemudian beliau tawaf sambil memegang anak panah. Untuk apa? Beliau sambil tawaf dan merobohkan berjumlah 360 berhala di sisi-sisi Ka'bah. Ditusuk oleh Rasulullah SAW sambil membaca ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ini sudah tiba kebenaran dan kebatilan akan lenyap. Innal batila kana zahuqan.
Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Kalau sudah tiba kebenaran, kebatilan tidak bisa datang dan tidak akan pernah kembali lagi yang namanya kebatilan. Nabi membacakan ayat terus sambil melaksanakan tawaf 7 putaran di atas tunggangannya. Ini menjadi dasar bahwa orang yang tidak memiliki kemampuan untuk tawaf berjalan, maka dia bisa tawaf di atas kendaraan atau di atas kursi roda. Karena Nabi SAW pernah melakukannya sebagai pensyariatan terhadap kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW tawaf di atas kendaraannya dan beliau memanggil Utsman bin Thalhah. Karena Utsman bin Thalhah yang pegang kunci Ka'bah. Nabi minta kuncinya dan Nabi ingin masuk ke dalam. Dan Nabi melihat banyak berhala di dalam Ka'bah. Banyak gambar-gambar. Ada yang dikatakan ini gambar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sedang mengundi nasib. Tatoyur. Maka Nabi katakan celaka mereka yang membuat ini semua. Padahal Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak pernah melakukan kesyirikan seperti ini dan perbuatan mengundi nasib seperti ini. Nabi perintahkan untuk dibersihkan Ka'bah dari beragam isi-isi yang buruk seperti ini. Kemudian beliau salat di dalam Ka'bah dan ia menemui orang Quraisy. Semuanya berkumpul. Kemudian Nabi bertanya, menurut kalian apa yang harus saya lakukan terhadap kalian ini? Maka orang Quraisy mengatakan, saudara yang baik, anak dari orang baik. Maka Nabi membacakan ayat, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, membuat kalian berbeda suku bangsa agar kalian saling mengenal. Dan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, dan Allah Maha mengetahui dan Maha teliti terhadap perbuatan kalian semua. Maka Nabi mengatakan semua tradisi jahiliyah dihapuskan. Nabi bacakan ayat ini. Tradisi jahiliyah adalah membeda-bedakan orang. Orang di kasta-kasta. Maka Nabi bacakan ayat ini. Tidak ada yang seperti itu. Kemuliaan orang berdasarkan takwa. Dan kita ketahui tidak ada di antara manusia yang tahu siapa yang lebih bertakwa. Ketakwaan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan perbedaan manusia dari sisi takwanya. Artinya manusia tidak layak membeda-bedakan orang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya. La tathriba lakumul yawm. Tidak ada celaan untuk kalian hari ini. Kan itu yang dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Nabi Yusuf itu adalah orang yang saudaranya iri kepada dia. Ketika kecil, saudaranya memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Entah bagaimana caranya naik. Entah masih hidup atau tidak itu di dalam lubang sumur. Yang jelas diharapkan mati. Kemudian Nabi Yusuf diambil orang, dibawa ke kampung orang dan beda benua lagi. Di situ dijual sebagai budak. Beliau pernah dimasukkan ke dalam penjara dan bertemu dengan saudaranya ketika Nabi Yusuf telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Yusuf memaafkan dan mengatakan, La tathriba lakumul yawm.
saya tidak ingin cela kalian hari ini dan seterusnya. Dimaafkan oleh Nabi Yusuf atas perbuatan mereka. Itu pula yang dilakukan oleh orang Quraisy sebagai saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang disebut sebagai orang gila, penyair, diusir, disakiti, diletakkan kotoran unta di atas punggungnya, dicekik lehernya, ingin ditimpa dengan batu dari atas Ka'bah ketika dia sedang sujud di pinggiran Ka'bah, dan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memuliakan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam di hadapan mereka dengan Fatu Makkah. Dan Nabi mengatakan, kalian bebas, tidak ada dendam terhadap kalian, silahkan pergi. Dan Nabi tidak isyaratkan kalau masuk Islam bebas, kalau tidak saya bunuh, tidak juga. Nabi bebaskan walaupun mayoritas mereka masuk Islam. Karena ada sebahagian yang belum masuk Islam dan menunggu dulu hatinya mantap baru masuk Islam. Kemudian beliau setelah mengatakan demikian duduk di sisi Ka'bah, dan Nabi 10 hari lebih kurang berada di Mekah. Ali bin Abi Thalib menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan kunci Ka'bah? Maka Nabi memanggil Utsman bin Thalhah yang memang beliaulah yang memegang kunci Ka'bah. Nabi ambil, kemudian Nabi serahkan kembali. Hari ini adalah hari kesetiaan dan kebaikan. Kunci ini awalnya berada di tangan Utsman bin Thalhah dan akan terus berada di tangan Utsman bin Thalhah dan anak keturunannya. Maka sampai hari ini kunci Ka'bah tetap berada di keturunan Utsman bin Thalhah. Dan kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, hanya orang zalim yang mengambil kunci Ka'bah dari Utsman bin Thalhah dan keturunannya. Alhamdulillah, hadis ini masih diimani oleh kaum muslimin dan sampai hari ini masih di tangan keturunan Utsman bin Thalhah dan tidak ada perebutan terhadap kunci Ka'bah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan pembebasan kota Mekkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Ansor mulai berkata satu dengan yang lain, entah siapa yang pertama kali berucap, tidakkah kalian melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah berikan kemenangan dan menguasai kembali tanah kelahirannya? Rasanya Nabi akan tetap tinggal di sini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah berdoa di Bukit Safa, Nabi mengatakan, apa yang kalian ucapkan kepada orang-orang Ansor? Maka mereka mengatakan, tidak apa-apa, tidak ada yang penting. Nabi terus memaksa, apa yang kalian katakan? Kemudian beliau berkata, aku berlindung kepada Allah yang maha menghidupkannya, yang telah menghidupkan kalian dan yang mematikannya, yang telah mematikan, yang akan mematikan kalian dan yang maha mematikan. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa kalau orang Ansor pilih jalan dan manusia pilih jalan yang lain, Nabi SAW akan tetap pilih jalannya orang Ansor. Ini menunjukkan bahwa Nabi tetap akan pulang ke Madinah. Karena orang-orang Madinah menginginkan Nabi pulang bersama mereka ke Madinah. Ada kekhawatiran bahwa Nabi SAW sudah kembali menemukan tanah kelahirannya dan Nabi akan tetap tinggal di Mekkah dan tidak lagi bersama mereka di Madinah. Akan tetapi Nabi memilih tinggal bersama orang-orang Ansor di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW membaiat semua orang. Apa baiat? Baiat adalah janji. Nabi menginginkan mereka berjanji. Baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, semuanya diambil janji.
Diawali dengan laki-laki di atas bukit Sofa. Nabi menjabat tangan mereka, para laki-laki, agar mereka taat pada Allah, taat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah yang laki-laki, maka Nabi membaiat perempuan. Akan tetapi Nabi tidak bersalaman dengan perempuan. Beliau tidak pernah bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi tidak pernah memegang tangan perempuan yang bukan mahramnya, walaupun itu dalam baiat berjanji. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Mekah dan Masjidil Haram, datang Abu Bakar. Abu Bakar bersama kaum muslimin dari Madinah. Akan tetapi begitu pulang ke Mekah, maka Abu Bakar datang mencari rumahnya, melihat orang tuanya yang sudah tua, belum masuk Islam. Kemudian Abu Bakar mengajak orang tuanya untuk mau masuk Islam. Namanya Abu Kuhafah. Putih, rambutnya penuh, menyala-nyala putihnya. Melihat Abu Kuhafah datang bersama Abu Bakar dituntun, maka Nabi mengatakan, mengapa tidak aku yang mendatanginya? Orang tua yang sudah tua, kenapa engkau papah seperti ini? Maka Abu Bakar mengatakan, beliau lebih layak menemui engkau wahai Rasulullah daripada engkau menemui beliau, kata Abu Bakar. Maka Nabi mengatakan, Nabi mengajak Abu Kuhafah masuk Islam dan dia masuk Islam. Maka Nabi SAW mengingatkan Abu Bakar agar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada ayahnya Abu Kuhafah. Dari Zaid bin Aslam disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengucapkan selamat kepada Abu Bakar atas keislaman ayahnya. Rasulullah tinggal di Mekah selama 10 hari lebih. Pada rentang waktu itu beliau mengutus beberapa sahabatnya untuk menyerukan Islam, menghancurkan berhala yang ada di sekitar Mekah. Beliau menyuruh Khalid bin Walid ke Nakhlah untuk menghancurkan patung Uzza yang sangat dihormati oleh suku Mudhar. Khalid berhasil menghancurkan patung Uzza. Beliau mengutus Amr bin As untuk menghancurkan patung Suwa, patungnya suku Hudzail. Mengutus Sa'ad bin Zaid ke tempat berhala Manat. Maka dengan ini hancurlah semua patung-patung di Jazirah Arab. Nabi SAW memerintahkan agar semua patung-patung dikeluarkan dari tanah haram. Nabi menyuruh panglima-panglima perangnya untuk datang ke setiap suku dan menghancurkan patung-patung besar yang selama ini menjadi dominan terhadap orang-orang musyrik. Maka ini adalah Fatu Makkah. Ini adalah pembebasan. Ini bukan penyerangan terhadap tanah haram. Akan tetapi kaum muslimin menyebutnya pembebasan. Nabi ingin mengambil alih tanah haram dari orang-orang musyrik. Nabi membersihkan tanah haram dari berhala, kesyirikan, dan kembalilah kemuliaan ke tanah haram sejak itu sampai hari ini. Allahu Ta'ala a'lam. Bila ada hal yang perlu kita diskusikan terkait peristiwa yang ada di Fatu Makkah, silahkan.
Bila tidak maka kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.